Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, pada kesempatan yang indah ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang bab keyakinan dan tawakal dari kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh. Kita telah mengetahui bahwasanya tawakal bermakna percaya bahwa hanya Allah yang bisa membantu dan menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Keyakinan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan dia yakin bahwa Allah lah pencipta alam ini. Allah lah yang hanya bisa menyelamatkan dia. Allah lah yang hanya bisa memberikan solusi dan jalan keluar kepadanya. Maka dia akan tenang hidup menghadapi permasalahan apapun. Kita sudah mendengarkan hadis pertama sampai yang ketujuh. Kita hari ini akan sampai kepada hadis yang ketujuh insyaallah. Maka silahkan dimulai pembacaannya. Fadhal. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadis nomor 81 ya Ustaz. Siap. Al-Thaminu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'b bin Sa'd bin Taym bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi Taymi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum qala nadartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ra'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana faqala ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu. Dia bersama ayah dan ibunya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi. Ia bertutur Radhiyallahu ta'ala anhum. radhiyallahu anhu. Ta'ala anhum. Ia Kenapa anhum? radhiyallahu ta'ala anhum. Ia bertutur, ketika kami berada di suatu gua, yakni gua Sur, aku melihat kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, niscaya dia akan melihat kita. Maka beliau pun bersabda, hai Abu Bakar, apa yang kamu perkirakan dengan dua orang, sedangkan Allah yang ketiga? Muttafaq alaih. Masya Allah, barakallahu fi. Di sini disebutkan nasabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Abu Bakar bersama ayahnya, bersama ibundanya, mereka semua adalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi keluarga yang bapak ibunya masuk Islam. Di masa Nabi SAW, di antaranya adalah keluarga yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar menceritakan sebuah peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
selama 10 tahun beliau berdakwah, mengajak kepada Allah, memerangi kesyirikan. Di tahun ke-10 Hijriah meninggallah pamannya yang selama ini menjadi penopang dakwah beliau, pelindung dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Meninggal pula istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Gangguan orang-orang musyrikin bertambah kuat. Akhirnya Allah memperkenankan bagi beliau dan para sahabatnya berhijrah meninggalkan kota Mekah. Setelah para sahabat pergi, baru Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar. Kita lihat yang namanya tawakal. Tawakal itu bukan berarti tidak ada usaha. Bukan berarti Nabi SAW meninggalkan Mekah terang-terangan dengan dalih bertawakal kepada Allah, padahal darah beliau telah dihalalkan oleh orang-orang musyrikin. Maka beliau pergi di malam hari, memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas ranjangnya. Beliau tidak langsung ke kota Madinah, tapi beliau bersembunyi di arah yang berbeda dengan arah kota Madinah. Beliau bersembunyi di dalam gua yang dikenal dengan Jabal Ghar Thawr, yang berada di Gunung Thawr. Di situ beliau bersembunyi. Jamaah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa suatu kesuksesan, suatu kejayaan itu diraih dengan perjuangan. Allah Jalla Jalaluhu bisa memindahkan Nabi SAW secara langsung dalam hitungan detik dari Mekah menuju Madinah, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Tapi ini tidak. Nabi bersembunyi sebagai bentuk tawakalnya. Beliau bersembunyi di dalam gua. Ketika itu orang-orang musyrikin mencari keberadaan Nabi SAW. Mereka mendapatkan jejak bahwa ada orang yang naik ke Jabal Thawr. Naiklah mereka sampai di atas, ditemukan gua. Gua itu kecil, dan orang yang berada di mulut gua kalau melihat ke kakinya akan nampak Rasul SAW bersama Abu Bakar di dalamnya. Di sini Abu Bakar mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya, mereka akan melihat kita. Lalu lihat bagaimana keyakinan Rasulullah SAW. Kita itu laksanakan perintah, jauhi larangan, sisanya serahkan sama Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi SAW mengatakan dengan penuh keyakinan kepada Abu Bakar, "Ma dhannuka ya Abu Bakar?" Apa yang kamu persangkakan, perkirakan? Dua orang, sedangkan Allah yang ketiga. Selesai. Ada riwayat-riwayat dalam buku sejarah yang menyatakan di situ ada laba-laba yang menutupi. Di situ ada burung dara, bahkan dikatakan ada pohon yang tumbuh di mulut gua. Ada banyak riwayat, tapi kebanyakan riwayat-riwayat tersebut tidak sahih. Yang ada, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah memang menjadikan orang-orang musyrikin tidak melihat Nabi SAW. Bukan dikarenakan ada laba-laba, bukan dikarenakan ada pohon di mulut gua, tapi memang ditutupin mereka sehingga mereka tidak bisa melihat keberadaan Rasul SAW. Inilah keyakinan yang harus dimiliki seorang muslim. Berusaha semampu, sekuat tenagamu, sisanya serahkan kepada Allah. Wallahi ana ada pertanyaan yang datang kepadanya dari seorang wanita yang dia diceraikan oleh suaminya, yang sebelum perceraian itu terjadi dia dibawa ke psikiater
karena menurut keluarga suaminya dia gila, istri yang dikatakan gila. Dibawa ke psikiater, hasilnya psikiater mengatakan nggak ada masalah dengan istrimu, dia sehat, hanya satu dia perlu perhatian aja. Akhirnya berita kalau dia itu orang gila tersebar di mana-mana. Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika mendapatkan ujian yang berat? Yakin. Kalau Allah Jalla Jalaluh tidaklah memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan hamba. Dan ujian itu datang untuk menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Tugasmu menyerahkan semuanya sama Allah. Rasul SAW keluar meninggalkan kota Mekah, berangkat ke Jabal Thawr, bersembunyi di dalam gua, bertahan selama 3 hari. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis nomor 82. At-tasi'u an ummil mu'minina Ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Huzaifatal Mukhzumiyah radhiyallahu anha. Makhzumiyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Dari Ummu Mukminin Ummu Salamah yang bernama asli Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika keluar rumah beliau membaca doa berikut. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan yang lainnya dengan sanad sahih. At-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan sahih, dan redaksi di atas milik Abu Daud. Barakallahu fiik. Mungkin bisa dilanjutkan dengan hadis yang selanjutnya, karena sangat berkaitan sekali. Hadis nomor 83. Al-Asiru an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hadita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairuhum wa qala Tirmizi haditsun hasanun. Zada Abu Dawud fayaqulu yani syaitanu fi syaitanin akhara kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa yakni ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan tidak ada pula upaya melainkan hanya milik Allah. Maka akan dikatakan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi, dan kamu telah dilindungi dengan syaitan dan menyingkir darinya.
Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan lainnya. At-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan. Abu Daud menambahkan, lantas dia berkata, yakni syaitan, kepada syaitan yang lain. Bagaimana kamu bisa menggoda orang itu sedang dia telah diberi petunjuk, dicukupi dengan pertolongan dan dilindungi oleh Allah. Barakah keluar rumahnya. Tawakal. Berserah diri kepada Allah. Kita tuh tidak tahu dengan apa yang menimpa kita. Hadis yang pertama, hadis Ummu Salamah. Salah satu istri Nabi yang sangat jelita, yang ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, itu Aisyah datang mencari tahu tentang Ummu Salamah. Karena menurut berita yang sampai kepada dia, Ummu Salamah ini cantik sekali. Akhirnya Aisyah datang. Dia pakai abayanya, dia pakai jilbabnya, dia cari tahu mana yang namanya Ummu Salamah. Pulang dari rumahnya Ummu Salamah, Aisyah menjumpai Hafsah radhiyallahu taala anhum, mengatakan ternyata Ummu Salamah itu cantik sekali, lebih cantik daripada apa yang diomongkan oleh orang. Lalu Hafsah mengatakan, engkau cemburu aja, kata dia, omongkan orang. Di sini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW apabila keluar dari rumahnya. Jadi kalau di sini ceritanya Ummu Salamah tentang apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Kalau hadis Anas bin Malik, itu Rasul SAW mengatakan barang siapa yang keluar rumahnya lalu berdoa mengatakan. Hadis yang pertama adalah perbuatan Nabi SAW. Hadis yang kedua adalah penjelasan Nabi SAW tentang fadilah ucapan tersebut. Di sini Rasul SAW yang merupakan manusia termulia yang dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluh, ternyata beliau benar-benar berusaha untuk mewujudkan yang namanya tauhid, yang menuntut seorang bertawakal hanya kepada Allah. Beliau mengatakan Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ini Nabi jemaah alaihi salatu wassalam. Gimana dengan kita yang tiap hari keluar rumah terkadang lupa untuk membaca doa? Atau bahkan ada orang yang berhari-hari dia tidak ingat. Ketika dikasih penyakit, ketika dikasih musibah, ketika tabrakan, ketika ditipu, ketika tersesat, mulai dia baru ingat, oh ana nggak tawakal, ana nggak berdoa. Konsekuensi kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka harus kita wujudkan. Kita yakin hanya berillahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, an ahdilla au udalla, tersesat dengan sengaja atau disesatkan dengan sengaja, au azilla au uzalla, aku berlindung dari kita nih. Kalau keluar rumah benar-benar nggak tahu ya. Ada orang yang berangkat ke pasar, pulang dia membeli sesuatu yang dia tidak inginkan sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Sampai rumah menyesal. An azlima au uzlam. Kita nih melihat banyak kezaliman. Bisa jadi kita pelaku kezaliman atau kita dizalimin orang. Maka kita berlindung kepada Allah. Au ajhala, atau aku berbuat bodoh atau dibodoh-bodohin sama orang. 4 perkara yang disebutkan dalam hadis ini, itu yang biasa terjadi di luar rumah. Maka Rasul SAW kalau keluar rumah beliau membaca doa ini. Adapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
Disebutkan di sini bismillah. Nabi SAW mengatakan apabila seorang keluar rumahnya lalu berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang tadi tidak ada la haula wala quwwata illa billah, tapi tambahannya adalah doa Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla sampai akhir. Di sini wala haula wala quwwata illa billah. Yuqal, ketika orang keluar rumah membaca ini, maka akan dikatakan kepada dia, hudi, engkau sudah dikasih petunjuk. Yang kedua, kufid, engkau sudah dicukupi. Wa wuqid, engkau sudah diselamatkan atau dijaga. Gimana jemaah sekalian? Aja, banyak orang membaca tidak hadir dalam hatinya apa yang dia baca dengan lisannya. Ini permasalahan besar. Karena Rasul SAW mengatakan la yastajibullah aw la yaqbalullahu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa, Allah tidak menerima doa dari orang yang membaca doa tersebut dengan hati yang lalai, yang tidak peduli dengan apa yang dibaca. Ini yang kita lihat. Orang baca ya sekedar ritual. Iya, katanya kalau mau keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi hatimu tidak hadir dalam bacaan tersebut. Padahal engkau sedang dikasih petunjuk, dicukupin dan dijaga. Wa tanaha anhu syaitan. Yang keempat, syaitan menyingkir dari dia. Karena sejatinya syaitan itu menanti orang yang keluar rumahnya untuk menyesatkan orang tersebut. Ketika orang itu masuk rumah, syaitan pun ikut masuk ke dalamnya. Namun tatkala dia baca bismillah, syaitan tinggal di luar. Tapi ditunggu itu orang. Syaitan menyingkir. Dan riwayat Abu Dawud ditambahkan, syaitan ketika berjumpa dengan syaitan lain, gimana kita nih mau mengganggu seseorang yang sudah diberi petunjuk, yang sudah dicukupi, yang udah dilindungi? Apa yang bisa kita lakukan? Tapi ingat, doa ini memang pendek. Doa ini memang sederhana. Tapi kalau kita tidak membacanya dengan penuh keyakinan, lewat tuh doa. Karena Allah tidak mengabulkan doa kecuali dari hati yang hadir, menghayati dan memaknai apa yang dibaca. Barakallahu fiik. Nah, maka usahakan untuk kita terus membaca doa ini. Seorang istri khususnya mengingatkan suaminya, seorang ibu mengingatkan anak-anaknya. Ketika berangkat keluar rumah, anaknya mau ke masjid, anaknya mau ke sekolah, anaknya mau belanja apa saja, sampaikan, nah, jangan lupa, ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adrima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Dengan seperti itu, seorang ibu yang tidak bisa memberikan pengawasan selama anaknya di luar, maka dia titipkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Nah, hadis yang selanjutnya. Lanjut hadis berikutnya, Ustaz. Iya. Hadis nomor 84. Al-Hadi Asyara. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana al-ghani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif. فسكى محترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. Dari Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan, dahulu kala pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesudah itu seorang yang giat berusaha itu mengadukan saudaranya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka beliau bersabda, barangkali kamu diberi rezeki karena dia saudaramu itu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad sahih menurut syariat Muslim. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu kunci rezeki, yaitu membantu orang yang menuntut ilmu. Ada dua saudara di masa Nabi SAW, yang satu bekerja, yang satu belajar sama Nabi SAW. Yang bekerja merasa tidak dibantu oleh saudaranya, sehingga dia mengeluhkan apa yang dilakukan oleh saudaranya karena belajar dan tidak mau membantu. Akhirnya Nabi SAW memberikan penjelasan kepada dia. La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi engkau dapat rezeki itu gara-gara dia. Disebabkan dia menuntut ilmu. Para jemaah rahimakumullah, Anda masih ingat dengan kisah Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Abu Yusuf ini yatim. Ibunya membawa Abu Yusuf yang masih kecil untuk bekerja, membantu di tempatnya, ya salah satu pekerja lah, tukang motongin baju atau apa, dia bekerja di sana. Dalam perjalanan menuju ke tempat kerjanya, selalu melewati majelisnya Abu Hanifah. Maka Abu Yusuf mampir ke sana belajar di sana. Dicari sama ibunya nggak ada di tempat kerjanya. Akhirnya datang ke majelis itu, diambil, dibawa, tapi anaknya tetap maunya belajar. Akhirnya ibunya Abu Hanifah datang menyumpai Abu Hanifah, mengatakan kepada dia, ini anakku ini rusak gara-gara engkau. Dia ini yatim, nggak ada bapaknya. Aku membantu dia dengan tenunan yang aku lakukan, yang aku bikin. Tapi anak suruh dia kerja supaya dia ada yang bisa dia buat makan. Apa kata Abu Hanifah? Ya Ra'na, kata dia, engkau tahu dia itu di sini sedang belajar memakan faludhaj biduhnil fustuq. Faludhaj itu salah satu makanan raja. Makanan, ya makanan orang-orang kaya. Faludhaj, manisan yang dikasih minyaknya pistasium. Katanya ibunya ibunya Abu Yusuf mengatakan kepada Abu Hanifah, aduh engkau ini orang tua yang sudah mulai rusak pikiranmu. Akhirnya ditinggal sama ibunya Abu Yusuf. Dan subhanallah, Abu Yusuf setelah meninggalnya Abu Hanifah, dia menjadi hakim agung di masa pemerintahan khilafah Harun ar-Rasyid. Suatu hari lagi duduk sama Harun ar-Rasyid, disuguhkan satu makanan yang aneh buat Abu Yusuf. Harun ar-Rasyid mengatakan, kul ya Abu Yusuf, silakan kau makan. Ini jarang-jarang dibikin di tempat kita nih. Apa ini, kata dia? Ini faludhaj biduhnil fustuq. Akhirnya ketawa Abu Yusuf. Ditanya oleh Amirul Mukminin, kenapa engkau ketawa? Engkau harus cerita, ada apa ini ketawa? Ceritalah Abu Yusuf tentang peristiwa bagaimana ibunya ribut dengan Abu Hanifah dan cerita dia sedang belajar untuk makan makanan ini. Barakallahu fiik. Kita lihat nih, menuntut ilmu itu termasuk salah satu kewajiban seorang muslim. Ketika dua bersaudara, yang satu menuntut ilmu, yang satu bekerja, maka ketahuilah bahwa yang bekerja bukan jadi lebih baik daripada yang menuntut ilmu. Yang bekerja ini bisa jadi rizkinya dilapangkan karena dia membantu yang menuntut ilmu. Dan ini banyak kita lihat ya, dalam kehidupan ini. Ada kakak yang bekerja buat adiknya yang sekolah, buat adiknya yang di pesantren, dan Allah mudahkan rezeki buat dia. Dan kita harus tahu pula bahwasanya salah satu kunci rezeki itu adalah membantu orang yang perlu bantuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innama
tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu, ditolong sama Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Dan ini tidak bertentangan dengan tawakal. Artinya yang satu usaha, yang satu nuntut ilmu, dua-duanya sedang meraih keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, maksudnya baca ayatnya atau iya, baca ayat-ayatnya dibaca ya. Dibaca nggak apa-apa dari Al-Fussilat ya? dibaca langsung. Al-Fussilat, Ustaz. Nah, Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم. tunggu. Yang mana ini ayatnya? Al-Fussilat ayat 6 bukan Ustaz? Al-Fussilat ayat 40. Nah. Silahkan dibaca ayatnya lengkap. Nah, fadhali. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Barakallahu fiik ya. Kita masuk ke bab al-istiqamah. Seringkali kita mendengar ucapan istiqamah. Bahkan banyak orang berdoa atau minta didoakan supaya terus istiqamah. Yang artinya berada di jalan yang lurus, melaksanakan perintah Allah, menjaga ketaatan, menjauhi larangan, tidak berlebih-lebihan dalam beragama, tidak belok kanan kiri tapi lurus terus. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan istiqamah. Yang pertama adalah yang berada di surah Subhanallah jamaah. Makanya anak tadi bingung. Yang ada di buku terjemahan ini, ayat pertama itu tidak disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah yang di surat Al-Hud ayat 112. Tapi nggak ada masalah. Ini penambahan dari Syekh untuk menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan istiqamah. Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kalian beristiqamahlah menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu.
kepada Tuhan yang satu. Kemudian Allah mengatakan wastaghfiruh, dan beristighfarlah kalian. Ini sebagai pertanda bahwa seorang yang berusaha untuk istiqamah, dia tidak akan terlepas dari dosa. Ayat ini juga sebagai arahan agar seorang tidak sombong, agar manusia tidak merasa ujub, terheran-heran dengan dirinya, yang melaksanakan ketaatan dengan baik, yang senantiasa sholat tepat waktu, yang senantiasa sholat ke masjid, yang telah bisa melaksanakan berpenampilan dengan penampilan yang islami, maka dia harus tetap ingat, dia harus istighfar. Wastaghfiruh, karena tetap akan ada kekurangan yang muncul dari diri kita. Barakallahu fikum. Baik. Innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Subhanallah jamaah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan fastaqim kama umir. Istiqamalah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi tatkala bicara istiqamah, itu bukan sesuai keinginan kita. Kita bikin ibadah sendiri, kita bikin aturan sendiri, lalu kita istiqamah di atas jalan yang kita buat, bukan. Tapi Allah perintahkan fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu. Sehingga seorang muslim yang melaksanakan perintah Allah, yang terkadang perintah Allah itu bertentangan dengan tradisi masyarakat, maka dia tetap dikatakan istiqamah, walaupun masyarakat mengatakan dia menyimpang. Orang-orang mengatakan, oh ini aliran menyimpang ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Tapi sejatinya orang kalau mau istiqamah adalah sesuai dengan perintah Allah. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Kama umir. Wa man taba ma'ak. Perintah ini untuk Nabi SAW. Bahkan Allah mengatakan, walaula an thabbatna laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami yang menetapkanmu, meneguhkanmu di atas jalan itu, hampir saja engkau itu condong kepada orang-orang musyrik. Jadi kalau bicara istiqamah, kita itu bicara karunia. Artinya Allah yang memberikan kepada kita istiqamah. Wa man taba ma'ak. Diperintahkan untuk istiqamah orang-orang yang taubat bersama Nabi SAW. Wala tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Cukuplah melaksanakan perintah. Umat Islam nih jamaah. Kita lihat nih, esok atau lusa akan ada banyak acara berkaitan dengan Ashura, dengan 10 Muharram. Orang-orang Syiah akan mengadakan ritual mengingat kematian Husain. Dan jelasnya kita tahu Husain meninggal setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pada tahun 60 Hijriah. Kemudian orang membuat ritual ibadah. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita sedih dengan kematian Husain, dengan terbunuhnya Husain. Tapi bukan berarti kita diperboleh untuk membuat acara ratapan massal sambil pukul-pukul, mengeluarkan darah di tubuhnya, bentuk bela sungkawa dengan Husain. Husain nggak butuh dengan itu. Dan syariat juga tidak mengajarkan.
Jadi hendaklah kita belajar apa sih yang kita lakukan pada 10 Asyura, 10 Muharram, yang sunnah berpuasa. Ada hadis yang diperselisihkan tentang memberikan nafkah yang lebih banyak kepada keluarga, sedekah, bertobat. Itu mungkin amalan-amalan yang jumhur ulama dari kalangan mazhab itu memandangnya. Tapi ada amalan lain, diantaranya bikin acara untuk anak-anak yatim mungkin. Mereka mandi pada waktu itu, memotong kukunya, berziarah ke orang-orang, kepada para ulama. Ada yang menghidupkan malamnya, ada juga yang membaca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali. Coba dilihat, apakah amalan-amalan tersebut memang benar-benar dianjurkan atau enggak? Kalau enggak, udah enggak perlu kita melampaui batas. Yang ada kita amalkan, yang ada kita jaga. Jangan sampai seperti orang yang sepanjang tahun enggak pernah sholat, kemudian di Asyura dia sholat dengan harapan dapat pahala sepanjang tahun. Subhanallah. Innahu bima ta'maluna basir. Allah tuh maha mengetahui, maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk beristiqamah di atas perintah Allah sesuai dengan aturan Allah Jalla Jalaluh, dan supaya kita sadar bahwa kita dalam pengawasan Allah. Barakallahu fikum. Baik. Ayat yang selanjutnya. Al-Fusilat ayat 30 sampai 32 ya Ustaz. Nah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bismillah. Sesungguhnya orang-orang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka beristiqomah. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah jemaah. Ketika seorang mengetahui balasan yang akan dia dapatkan, yakin dengan balasan tersebut, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bersabar menghadapi segala tantangan dan rintangan, karena dia yakin. Seperti orang yang bekerja di luar negeri, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kesenangan-kesenangan dia untuk hidup sendirian di negeri orang, karena dia merasa yakin dia akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Di sini Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, ikhlas, tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tentunya ucapan Rabbuna Allah itu bukan hanya di lisan, tapi diyakini dengan hati. Jangan sampai ada orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, tapi dia melakukan kesyirikan, melakukan ritual-ritual yang Allah tidak meridhoinya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas pendirian mereka, disiksa
disakiti, diganggu, dibunuh pun dia tetap istiqamah. Seperti istiqamahnya keluarga Ammar bin Yasir. Seperti istiqamahnya Bilal bin Rabah. Seperti istiqamahnya istrinya Fir'aun, Asya binti Muzahim. Yang tatkala mereka mengatakan Rabbuna Allah. Seperti istiqamahnya Masyitatu binti Fir'aun. Tatkala mereka mengatakan Rabbuna Allah, mereka harus berjuang. Istiqamahkah mereka tatkala menghadapi tantangan dan rintangan? Kemudian mereka istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat akan memberikan kabar gembira, alla takhafu, kalian gak usah takut dengan masa yang akan datang. Perjalanan menuju surga masih panjang, tapi kalian jangan takut. Dan jangan takut, jangan sedih dengan apa yang ditinggal. Banyak orang tua yang bersedih, gimana nanti anakku, gimana nanti keluargaku. Ketika dia mempertahankan keimanannya, terkadang dia harus mati, meninggalkan anak-anaknya. Tatkala dia teguh di atas pendiriannya, ada yang harus menghadapi berbagai macam problematika. Kalau kita lihat di dunia, ada orang yang resign dari tempat kerjanya. Yang dia tahu tempat kerjanya itu dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dia istiqamah melaksanakan perintah Allah dalam kondisi susah. Ingat dengan ayat ini. Akan ada malaikat-malaikat yang menguatkan hatinya. Yang mengatakan gak usah takut. Akan dilalui kesulitan ini. Jangan khawatir. Memang seperti ini jalannya. Terus gimana dengan kondisi anak-anak, sekolahnya anak-anak, ini itu, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannah. Kemudian ada kabar gembira dengan surga. Ayat ini dikatakan oleh para mufassirin, dikatakan kepada orang-orang yang hendak mati dalam istiqamahnya. Maka dikasih keteguhan oleh para malaikat agar mereka tidak takut dengan yang akan datang, tidak bersedih dengan yang lalu, dan wa abshiru bil jannah, dan ada kabar gembira buat kalian. Kalian akan masuk surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Rasulullah SAW bagaimana menguatkan hatinya keluarga Yasir ketika mereka disiksa, diganggu, disakiti, ditindas. Beliau ketika melewati mereka, beliau mengatakan kepada mereka, sabran ala Yasir, sabar keluarga Yasir, sabar kalian. Fa inna mau'idakumul jannah, tempat kalian di surga. Jadi ini perlu jemaah, kita menguatkan hati orang-orang yang sedang berjuang kemudian mendapatkan gangguan, insya Allah masuk surga. Semoga Allah memberikan kekuatan sehingga bisa husnul khatimah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para malaikat mengatakan, kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi orang yang istiqamah akan dikuatkan hatinya dalam kehidupan dunia. Ketika sakaratul maut akan dikuatkan agar dia husnul khatimah. Ketika dia mati, malaikat-malaikat akan menolong dia, akan berusaha untuk memberikan pembelaan kepada dia. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian apa saja yang kalian syahwati, yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tadda'un. Apa yang kamu pinta di sana kau akan dapatkan. Nuzulam min ghafur rahim. Subhanallah. Ini sebagai penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Al-Ghafur Ar-Rahim. Jadi jemaah, istiqamah memang tidak mudah. Khususnya di waktu-waktu yang penuh dengan godaan. Contohnya di masa kita sekarang nih. Tatkala seorang melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan dikucilkan. Tatkala seorang berusaha untuk menjadi muslim yang kafah, mungkin dia di PHK. Tatkala seorang berpenampilan dengan penampilan yang islami,
yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, mungkin di masyarakat dia akan dicaci maki, dia akan dibully, dia akan disakiti. Tapi itulah kehidupan yang sejatinya memang untuk menguji kebenaran iman kita. Kita udah bahas tuh, gak mudah orang mempertahankan keimanan. Mengaku beriman itu mudah. Semua orang bisa mengatakannya. Mengatakan aku beriman, aku berkata Allah adalah Rabbku, tapi untuk istiqamah di atas sana berat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan akhir zaman, al-mutamassik bidinihi atau al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Bara api dia pegang. Mungkin dia kuat sebentar, tapi terus-terusan akan terbakar tangannya. Dia akan merasakan sakit. Tapi tatkala dia istiqamah, akan dikuatkan. Sehingga kita lihat kisah Ashabul Ukhdud yang pernah kita bahas. Bagaimana ketika seorang wanita diperintahkan untuk melemparkan dirinya ke parit yang penuh dengan api, hati dia kesian sama anaknya. Di sini nih Allah menguatkan sang ibu. Dikuatkan tuh agar dia istiqamah mati di atas syariat Allah Jalla Jalla. Masyitatu binti Fir'aun. Bagaimana dia bisa tahan melihat anaknya satu persatu masuk ke kuali untuk dimasak di sana. Itu pembelaan, dukungan dari Allah Jalla Jalaluh dengan diperintahkannya malaikat untuk menguatkan dia. Sehingga berusaha untuk istiqamah. Sulit jalan yang akan ditempuh, beratnya lorong yang akan dijalani, tapi Allah akan membantu kita. Dan itu yang kita bahas dalam bab tawakal dan yakin. Sudah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Barakallahu fikum. Baik. Ayat yang selanjutnya. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, dan mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah jemaah. Kembali kepada pembahasan istiqamah, yaitu melaksanakan perintah Allah, tidak menambahin, tidak mengurangin, berada di tengah, terus menuju Allah. Tapi tatkala kita mau istiqamah, godaan itu banyak. Ada orang yang berlebih-lebihan sehingga tidak dikatakan istiqamah. Walaupun ibadahnya banyak. Karena tidak seperti itu disyariatkannya. Ada orang yang meremehkan urusan agama. Dia pun tidak dikatakan istiqamah. Orang yang istiqamah, yang mengatakan Rabbunallah, kemudian istiqamah. Lisannya mengatakan Allah adalah Rabbnya, hatinya meyakini, kemudian dia istiqamah, maka tidak ada rasa takut buat mereka dan tidak ada kesedihan buat mereka. Mereka adalah penghuni surga. Jadi kalau ada orang beragama tapi tidak istiqamah, maka ditakutkan. Dia mati su'ul khatimah. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya, jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah, kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan.
kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan diraih dengan perjuangan. Dan kita ini sekarang yang hidup di dunia, semuanya sedang berjuang. Ana yakin teman-teman yang ada di Oman, teman-teman yang ada di Prabu Mule, teman-teman yang sekarang sedang berusaha untuk menegakkan agama ini di dirinya, di keluarganya. Kadang-kala ditentang sama orang tuanya sendiri. Ada yang ditentang sama suaminya, ditentang sama istrinya, ditentang sama tetangganya. Tapi ingat, memang kita harus istiqamah. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk kepada hadis-hadis tentang hal ini. Hadis nomor 85. Wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr ada yang mengatakan, Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku pernah meminta, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ucapan dalam agama Islam yang aku tidak menanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau menjawab, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah, tetaplah berada di jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ini ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW meminta sebuah amalan, meminta sebuah arahan yang dia tidak akan tanya kepada orang lain kecuali sama Nabi SAW. Maka Nabi memberikan arahan tersebut. Beliau mengatakan, Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Katakan dengan lisan, yakini dengan hatinya bahwa Allah pencipta, bahwa Allah yang memiliki, bahwa Allah yang berhak disembah, bahwa Allah yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, itu Allah. Katakan aku beriman dengan Allah. Yang konsekuensinya ketika seorang beriman dengan Allah, ya dia yakin. Dia menerima apa saja aturan Allah Jalla Jalaluhu. Raditu billahi rabbah. Ridha dengan Allah SWT sebagai Rabbnya. Thumma istaqim. Kemudian istiqamah. Istiqamah. Laksanakan apa yang diperintahkan, jauh yang dilarang. Jadi tidak cukup seorang mengatakan amantu billah, kemudian dia tidak beramal. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hadis ini memberikan keterangan kepada kita sebuah faidah yang agung. Beliau mengatakan bahwa manusia tatkala dia beramal, mengamalkan sesuatu, hendaklah dia menumbuhkan perasaan di dirinya bahwa dia melakukan itu untuk Allah. Untuk Allah dia berbuat. Amantu billah. Yang kedua, pertama dia berbuat untuk Allah. Yang kedua, billah. Yang pertama, lillah dia beramal. Yang kedua, billah dia beramal. Artinya dia melakukan amalan itu, minta tolong sama Allah. Ini konsekuensi seorang yang mengatakan amantu billah. Maka amalanmu lillah, amalanmu billah, wa amalanmu fillah. Berkaitan dengan billah, itu adalah kita beribadah, beramal, yang minta tolong sama Allah. Kalau bukan Allah yang bantu, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Yang ketiga, fillah. Artinya kita melaksanakan amalan ini sesuai dengan syariatnya Allah Jalla Jalaluhu. Lalu beliau mengatakan, fayash'uru bi'annahu yaqumu bihi lillah. Dia merasakan di dirinya bahwa dia melakukan perbuatan ini untuk Allah, ikhlas, billah, minta tolong sama Allah, fillah, mengikuti syariat Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini kata beliau juga disimpulkan dari firman Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Yang pertama, seorang beramal untuk Allah. Iyyaka na'bud. Ikhlas. Yang kedua, dia melaksanakan itu dengan Allah. Artinya dengan meminta pertolongan Allah ketika dia mengatakan wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, dia melaksanakan hal itu fillah. Ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Yaitu jalan yang lurus sesuai dengan syariat Allah Jalla Jalaluh. Maka seorang hendaklah mengatakan amantu billah tidak hanya dengan lisan. Kemudian istiqamah. Lillahi ta'ala dia melakukan. Billah dia berbuat. Fillah amalan yang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Nah. Hadis nomor 86. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, usahakan bersikap lurus dan menetapi yang benar, serta ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari siksa karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim. Dilanjutkan lafaz al-muqarabah. Dibaca. Lafaz al-muqarabah artinya bersikap pertengahan, tidak berlebihan atau sebaliknya. As-sadad artinya istiqomah dan menetapi yang benar. Watayaghammadani artinya meliputiku dan menaungiku. Barakallahu fiik. Taib jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qaribu wasaddidu. Qaribu dari asal kata al-qurb, yaitu dekat. Kalau kita sedang memanah, kita lihat memanah itu ada beberapa warna, lingkaran yang berbeda warnanya. Kalau bisa, kita itu menepati sasaran. Tepat di sasaran. Itu harapannya. Tapi kalau nggak bisa, mendekati sasaran. Artinya kita tetap berusaha untuk mendekati, menepati sasaran tersebut. Begitu pula dalam beragama. Kita berusaha untuk mendekati yang benar. Kita berusaha untuk menepati sasaran. Istiqamah di atas agama Allah ini. Tapi kita juga perlu tahu bahwa manusia penuh dengan kekurangan. Dia makhluk yang kodratnya berbuat salah. Lalu Rasul SAW menjelaskan, ketahuilah, nggak ada yang selamat di antara kalian dengan amalannya. Nggak ada. Kalau para sahabat mengatakan, engkau ya Rasulullah di mana? Yang ibadah sampai bengkak kakinya. Yang kita tahu tentunya Nabi SAW tepat sasaran dalam beribadah. Istiqamah di atas agama Allah. Apakah beliau juga tidak akan selamat dengan amalan yang beliau lakukan selama hidupnya? Maka beliau SAW mengatakan, wala ana, aku pun tidak akan selamat dengan amalanku. Illa, kecuali dalam satu kondisi. Allah membungkusku dengan rahmatnya dan karunia-Nya, baru masuk surga. Para jamaah, hadis ini adalah cemeti buat orang-orang yang sombong dengan amalannya. Yang merasa sudah banyak amal soleh dia. Yang merasa ketaatan dia lebih baik daripada orang lain. Sehingga dia meremehkan ibadah orang lain dan berbangga dengan ibadahnya sendiri. Ingat, gak ada yang masuk surga dengan amalannya. Sebagai pengganti amalannya. Yang ada tuh kita masuk surga karena Allah kesian sama kita.
Allah kesian sama kita, lalu Allah perbolehkan kita masuk surga. Bayangkan Nabi SAW. Jamaah, kalau kita sadar, subhanallah, bahwasanya kita dijadikan orang Islam itu karunia Allah. Pernah Bishr Al-Hafi, dia pernah berdiri di pintu rumahnya habis Isya. Dia mau masuk rumah. Tapi dia merenung di pintu itu sampai azan subuh. Keluarganya bingung, kenapa engkau? Iya, aku mikir. Dengan Bishr Al-Nasrani, Bishr Al-Yahudi, Bishr Al-Majusi. Ada orang yang namanya Bishr tapi dia Nasrani. Ada orang yang namanya Bishr, dia Yahudi. Dia Majusi. Tapi Allah jadikan aku Muslim. Sehingga dia sadar kalau ini benar-benar karunia Allah. Sehingga kita nih bisa Islam, kita bisa sholat, kita bisa ibadah. Itu benar-benar karunia Allah. Bukan karena kitanya yang berhak. Bukan. Kita pun bisa sholat karena Allah yang mengarahkan kepada kita. Kita pun bisa kenal sunnah. Dan kita mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kita sabar. Itu juga Allah. Maka hadis ini peringatan buat kita semuanya. Jangan sombong dengan amalannya. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya tentang hadis ini. Bagaimana kaitannya dengan firman Allah yang berada di surat An-Nahl ayat 97. Coba dibaca. Surah An-Nahl ayat 97. Nah, dilihat Qur'annya. An-Nahl ayat 97. Udah dapat? Ya, Ustaz. Silakan dibaca. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, artinya disebutkan di sini amalan ternyata membuat mereka selamat dari api neraka. Amalan mereka itu, dengan apa yang mereka amalkan, mereka mendapatkan surga Allah Jalla Jalal. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa yang dinafikan itu masuk surga sebagai pengganti amalan. Itu yang dinafikan. Yang ditetapkan bahwasanya surga itu, amalan itu salah satu sebab orang itu masuk surga. Beliau mengatakan sebab yang sebenarnya adalah rahmat Allah dan karunia-Nya bersama amalan yang dia lakukan. Jadi bukan pengganti amalan kita surga itu. Oh, karena kita beramal, oh ia berhak masuk surga. Nah, semuanya dari Allah sebenarnya. Sehingga yang ada adalah ampunan Allah dan karunia-Nya yang mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ada satu pembahasan yang mungkin kita akhirkan pada perjumpaan yang selanjutnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Ya Ustaz, kita coba mulai bertanya dari Muskat dulu. Ada satu pertanyaan Ustaz. Ini terutama di sini anak-anak ini kami sekolahkan rata-rata di sekolah yang lingkungannya itu tidak mudah buat anak-anak untuk terutama menjaga keistiqomahan. Pertanyaannya, di usia berapakah mulai diajarkan keistiqomahan, khususnya untuk kita mengajak keistiqomahan di dalam menjalankan sunnah Ustaz. Kalau wajib mungkin sudah mulai 7 tahun, tapi untuk seperti kita mengajarkan salat duha, salat tahajud, begitu Ustaz. Nah, iya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang menarik jamaah tentang bagaimana kita menjaga keistiqomahan anak-anak kita untuk amalan-amalan sunnah. Sejatinya semulanya dimulai dengan yang wajib. Apabila yang wajib sudah istiqomah, maka tatkala itu orang tua berusaha untuk menambahkan dengan yang sunnah. Ini berbeda dari satu orang sama orang yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW berkaitan dengan sholat wajib aja. Beliau mengatakan umur 7 tahun perintahkan sholat. Proses ini berjalan 7, 8, 9, 10. Kadangkala umur 10 tahun pun belum benar sholatnya. Anak-anak itu. Sehingga muncul hadis Nabi SAW mengatakan wadribuhum 'alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun mereka nggak sholat. Jadi aturannya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat mengajak anak untuk mengamalkan yang sunnah itu, kalau yang wajib sudah istiqomah, udah benar nih, diajak anaknya untuk mengamalkan yang sunnah. Jangan sampai anak ini merasa terbebani. Ketika yang wajib saja belum benar dikasih yang sunnah, kadang-kala mereka berontak. Makanya orang tua perlu bersabar. Melihat anaknya ini masih berat lah. Sebagai sebuah contoh. Ada seorang yang ingin anaknya sholat itu dalam kondisi selalu bersih. Udah mandi ini itu macam-macam. Padahal sebenarnya habis main bola dia sholat pun gak ada masalah. Tapi ada orang tua yang enggak, ayo mandi dulu. Mandi dulu baru sholat. Mama. Permintaan orang tua kepada anaknya untuk mandi dulu menjadikan dia terbebani. Padahal mandi ini gak ada hubungannya sama sholat. Tapi orang tua kepingin yang kau harus bersih, berjumpa dengan Allah, masa berkeringat seperti ini. Kalau anak itu sholatnya udah istiqomah dan udah mudah bagi dia, gak ada masalah buat orang tua. Tapi jangan sampai ada aksesoris, kalau boleh sebutin aksesoris tadi, yang melengkapin sebenarnya, yang menjadikan anak-anak itu terbebani, akhirnya dia gak sholat. Maka yang perlu diperhatikan adalah kondisi anak-anak kita. Bagaimana kita mendidik dia. Kalau memang dia sudah istiqomah di atas yang wajib, bisa ditambahin. Tambahinnya paling tidak umpamanya qobliyah subuh sama witir sebelum tidur. Ini dijagain. Atau kalau berat, duhanya 2 rakaat aja. Setelah yang wajib terjaga. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, anak-anak akan terasa mudah syariat Allah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Satu lagi Ustaz, pertanyaannya, tapi mungkin ini di luar tema, semoga nggak apa-apa ya Ustaz. Ya. Ini pertanyaan dari penghuni. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau safari membawa anak yang sakit ke rumah sakit di luar kota, kediaman tanpa mahram, di mana mahram berhalangan menemani karena jam kerja, apa hukumnya? Jazakallah. Kalau safar tadi kan? Iya. Iya jemaah. Dan berkaitan dengan safar tanpa mahram. Sejatinya disyariatkannya safar dengan mahram itu untuk melindungi wanita. Untuk menjaga kehormatan wanita.
sebagai bentuk kepedulian Islam kepada wanita. Karena adanya mahram ini dipandang oleh sebagian orang termasuk salah satu bentuk diskriminasi Islam kepada wanita. Dan ini pemahaman yang menyimpang sebenarnya. Karena Islam kasihan dengan wanita. Diperintahkan laki-laki itu untuk peduli tuh sama wanita. Jaga tuh perempuan. Sekarang gimana kalau dia harus safar? Karena ada keluarga yang sakit. Dia harus bepergian. Dan memang itu tuntutan buat dia. Nggak ada mahram yang bisa mendampingi dia umpamanya. Maka dia harus perhatikan. Apakah perjalanan itu aman? Atau tidak? Kalau tidak aman jangan berangkat. Walaupun dalam kondisi perlu berangkat. Jangan. Karena tujuannya untuk maslahat. Akhirnya karena kondisi tidak aman, mudarat buat dia. Berapa banyak wanita yang diperkosa, na'udzubillah, dalam perjalanan. Yang dibegal mereka. Tapi tatkala ada yang mendampingi, dia akan selamat. Maka kondisinya kita harus memperhatikan tadi. Keadaan jalan, keamanan, dan kebutuhan juga. Karena Rasulullah SAW melarang wanita safar kecuali dengan mahram. Barakallahu fiikum. Banyak-banyak istighfar pada waktu itu kalau memang perlu dia harus berangkat. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pertanyaan yang pertama tadi, sampai sejauh mana istiqomah dalam wajib? Misalnya kayak si anak itu dia sudah istiqomah dalam sholatnya. Sholat yang seperti apa? Misalnya waktunya harus tepat, nggak boleh belakang-belakangan, atau semua gerakannya sudah sempurna, baru kita kenalkan sunnah, atau memang seperti cukup rukunnya, atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Berkaitan dengan anak kita nih, kita ajarin bagaimana istiqomah dia untuk berpindah ke sunnah umpamanya. Dalam sholat contohnya. Yang pertama dia melaksanakan sholat dengan benar. Artinya ada anak yang disuruh sholat ini repot sama orang tuanya. Yang banyak alasan ini itu macam-macam. Ketika kita tambahin dengan yang sunnah, maka dia akan merasa terbebani. Tapi kalau dia sudah mau sholat dengan ringan. Nah ayo sholat nak. Udah mulai kita sholat. Masalah gerakan, ya semaksimal mungkin kita berusaha agar rukun wajib sholatnya itu terlaksana buat dia. Maka tatkala kita sudah lihat dia ini ringan dengan ibadah sholat itu, baru kita menambahkan beban lainnya kepada dia. Seperti contoh, ketika orang angkat beban. Dia angkat beban 10 kilo. Dia angkat tuh beban. Lama-kelamaan beban itu akan jadi ringan buat dia. Sehingga ketika ditambahkan beban selanjutnya, dia tidak akan terlalu, mungkin dia merasa agak berat, tapi tidak melelahkan dia. Jadi kalau kita bicara sampai mana istiqomah anak kita, yang pertama masalah waktunya tentunya. Dia melaksanakan itu, udah tepat waktu, udah tidak perlu berantem sama orang tuanya. Kalau yang wajib masih berantem, apalagi yang sunnah nantinya. Jadi ketika itu sudah ringan buat anak-anak kita, secara wudhunya dia sudah benar ya, sholatnya juga udah benar dan tidak terbebani dengan sholat itu. Bahkan ada anak-anak yang sudah tanpa disuruh sholat, kita bisa tambahin ketika itu. Nah, sholat qobliyah nak, subuh nak, nih pahalanya seperti ini, seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak-anak termotivasi untuk menjaga sholatnya. Karena kalau yang wajib tadi Anda sampaikan belum terlaksana dengan baik, kemudian kita bebani dengan yang sunnah, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, malah dia nggak suka dengan kekang dengan ibadah itu nantinya. Jangan sampai. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tuh tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Pernah ada seorang sahabat, istri Nabi radhiyallahu ta'ala sholat, dia sambil pegang tali karena kelelahan. Maka Nabi marah, jangan kalian sholatlah ketika dalam kondisi memang sedang giat tubuhnya, ketika capek istirahat.
Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, mungkin pertanyaan terakhir. Ini udah azan jemaah. Sudah azan ya Ustadz ya? Nah, udah azan tempat kita nih. Ya sudah Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya. Kita nggak mau menghalangi. Hadir, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Karena memang tadi mungkin ada masalah di awal kajian, jadi kita agak terlambat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.